Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas segala pemberian-Mu, karuniakan Roh Kudus-Mu senantiasa pada kami, memimpin kami dalam segala sesuatunya, sehingga kami hidup dalam naungan-Mu, perlindungan-Mu, namun juga dalam tuntunan-Mu dan arah gerak-Mu. Nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat dalam Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, menyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita percaya penuh ya bahwa Roh Kudus pemimpin kita. Di ayat 1, Yesus pun setelah menerima baptisan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan dan menjadikannya anak Allah, karena teori anak Allah dalam teologi kekristenan, dalam 1 Yohanes, dalam Roma 8 ayatnya ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka sudah tepat sekali, Yesus dipimpin, dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Sayangnya untuk dicobai iblis. Siapapun tidak suka dicobai iblis. Siapapun tidak suka dibawa ke padang gurun yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kenyamanan, tidak ada keenakannya. Namun inilah kita, natur kita yang dipimpin Roh Kudus. Jangan hanya menyenangkan hati manusia kita, namun percaya pada pimpinan Roh Kudus kita. Dia yang tahu kebenaran, dia yang tahu akhir dari semuanya ini, dia yang tahu semua janji yang akan kita terima, dia yang tahu bahwa kita akan berhasil atau tidak. Maka kalau sampai dibawa oleh Roh Kudus, kita percaya saja kita akan berhasil dalam Roh Kudus Tuhan Yesus kita. Dan ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi 40 hari 40 malam, 40 adalah angka dalam teologi perjanjian baru, menjadi angka perjalanan kita di dunia, angka 40. Sering 40 hari, ya kita bicara 40 hari di zaman Nuh, kita bicara 40 hari Musa di Gunung Sinai, kita percaya 40 hari Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba iblis berpuasanya. 40 hari, 40 malam menunjukkan kekuatan, double kuasa yang kita harus pegang, bahwa perjalanan kita ditetapkan itu 40. Sampai Yesus pun 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga setelah bangkitnya. Itu sebabnya 40 adalah simbolik untuk perjalanan kita di dunia. Baik itu 40 tahun dari perjalanan dari Mesir ke Israel, maupun cerita 40 hari yang dimaksud di sini. Tuhan mau kita senantiasa bersama dengan Roh Kudus Tuhan Yesus kita, yang membuat kita percaya sungguh pun kita lapar, tapi Tuhan yang memberi kita makan dari sorga. Di mana kita percaya juga pencoba akan selalu ada di saat kita lagi lemah, di saat kita secara manusiawi merasa membutuhkan makanan. Justru saat itulah pencoba datang
Ya, dan akan mengarahkan kalau anak Allah harusnya menerima dong, bahkan berkuasa dong, bisa memerintahkan batu jadi roti. Tapi ternyata Tuhan Yesus di ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jangan dari mulut kita, tapi mulut Allah. Firman Allah yang hidup adalah Yesus saja. Roti sorgawinya, roti hidupnya adalah juga roti sorgawi kekuatan kita, makanan kita, anak-anak Allah. Dalam doa Bapa kami, berilah pada kami roti sehari-hari kami pada hari ini. Adalah makanan ilahi yang kita harus terima. Itu sebabnya kita percaya kuasa ilahi memimpin kita dalam segala sesuatunya. Sungguh pun kita tahunya dalam keadaan sulit sekali di padang gurun, lapar dicobai iblis. Namun kemudian pencobaan kedua iblis di ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Kota suci bicara harusnya Yerusalem, tapi Matius mencatat hanya kota suci, menunjukkan kita diarahkan ke kesucian yang lebih tinggi. Kadang-kadang iblis bisa membawa hamba-hamba Allah yang sudah percaya firman Allah, kenyataannya dibawa tinggi dalam suatu konsep kekudusan kita sendiri, duniawi. Karena kota suci di hubungan, bahkan di tempat paling tinggi di bait Allah. Dan kita diminta untuk mencobai, diarahkan untuk mencobai kuasa ilahi. Itu sebabnya Bapak yang berkasih Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus mau kita bergerak, Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat tanpa berpikir untuk mencobai. Ya, Tuhan mau kita percaya saja bahwa Tuhan tidak mau kita mencobai Allah dengan menjatuhkan diri ke bawah, dengan melakukan hal yang tidak perlu. Baru kemudian di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di ayat 8 tersebut, semua kerajaan dunia aslinya dalam bahasa Yunaninya dengan kemegahannya itu bukan dengan kemegahan atau megas bahasa Yunaninya, tapi doxa, yaitu mulia. Jadi Tuhan mau kita tahu, iblis sering membawa kita tinggi, kemuliaan kita sendiri di dunia. Kita ingin dihargai orang di dunia. Namun Tuhan mau kita percaya, seringkali itu sebenarnya bukan kita memuliakan Tuhan Yesus kita atau Allah kita. Itu sebabnya Yesus berkata, ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata hanya dalam bahasa Yunani di situ mono itu tunggal artinya. Jadi kita hanya boleh berbakti kepada Allah saja. Bapak Ibu, berbakti pada Allah membuat kita bisa berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, memberkati orang banyak, berbakti dalam bentuk pelayanan di gereja. Namun kita hanya berbakti, hanya tunggal, hanya kepada Allah. Karena kemuliaan yang kita dapatkan dengan berbakti pada keluarga, kita menjadi tulang punggung keluarga, kemudian suami berkorban habis-habisan untuk keluarga, untuk anak istri, namun kenyataannya di mata dunia itu mulia. Bahkan seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran di dunia, melakukan pelanggaran secara hukum demi anak istri diberkati, kesannya mulia. Bahkan seringkali orang tuh masuk penjara demi anak istri disebut mulia. Tidak. Berbuat dendam, membalaskan dendam orang tua disebut mulia. Tidak. Kita hanya berbakti kepada Allah. Jangan mencari kemuliaan yang dilihat oleh manusia. Itu sebabnya ujian ketiga itu penting sekali untuk kita enyahlah iblis, mengenyahkan iblis, karena itu adalah suatu pikiran-pikiran kemuliaan versi dunia yang harus kita tolak. Nah, dengan cara itu iblis pergi. Itulah prosedur memperkatakan enyahlah iblis. Kita harus berdoa menolak segala beban-beban himpitan ya yang sebenarnya adalah ujian dari iblis atau cobaan dari iblis. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Semua ada waktunya. Awalnya begitu seramnya iblis mencobai, begitu dekatnya iblis menyerang, namun akhirnya itu akan lepas sendiri. Demikian firman Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita percaya, kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah semua hamba-hamba Allah dimanapun juga kami berada. Namamu Tuhan Yesus yang kami percaya. Janjimu Tuhan Yesus yang kami terima, kami percayai. Roh Kudus pemimpin kami yang memberkati dan melindungi kami.
membuat kami mengerti, membuat kami bisa melalui semua ini. Biarlah kami mencapai semua yang Kau janjikan pada waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ajaiblah hidup kami bersama-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, kudus dan kasih landasannya, karya Yesus kuasanya. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, suka dan cita penuhi dunia, nama Yesus penuh jaya, kemenangan Raja Sorga kita, Yesus jaya, Yesus jaya, kemenangan Raja Sorga kita.